Renungan Harian 5 November dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Merintis bagi Kristus di Brazil. Nats yang diambil dalam Roma pasal 15 ayat 20 dan Kolose 1 ayat 23. William dan Annie Bagby terkenal sebagai misioneri baptis permanen pertama di Brasil. Lahir pada tanggal 5 November 1855. William Bagby bertobat di bawah khotbah Reverend Rufus B. Burleson, pengkhotbah dan pendidik Kristen pionir di Texas. Pada saat Burleson menjabat sebagai rektor Universitas Waco, William Bagby datang kepada Kristus. Sambil pemuda ini memupuk selera rohaninya, wajar saja jika dia diterima sebagai mahasiswa di universitas tempat ayah rohaninya menjabat sebagai pemimpin. Saat menjadi mahasiswa di sana, Bagby belajar teologi di bawah bimbingan Dr. B.H. Carroll. Lulus pada tahun 1875 dan 4 tahun kemudian pada bulan Mei 1879 ditabiskan ke dalam pelayanan Injil. Setahun kemudian Reverend Bagby menikah dengan Nona Annie Ellen Luther yang ayahnya adalah Presiden Bacheller College. Karena mendapat tantangan dari seorang pembicara misioneris dari Afrika, pasangan ini mengajukan permohonan untuk pelayanan misioneris dan ditunjuk ke wilayah Brasil pada tahun yang sama ketika mereka menikah. Mereka berlayar menuju ladang itu pada bulan Januari 1881. Dan Reverend Bagby menulis sepucuk surat kepada Dewan Misi tersebut yang berisi kutipan yang mengesankan berikut ini. Setelah perjalanan selama 48 hari dari Baltimore, malam ini kami berlabuh di perairan tenang Teluk Rio. Ini adalah pemandangan paling indah yang pernah dilihat mata saya. Pena tidak bisa menggambarkan keindahan pegunungan yang mengelilinginya. Puncaknya yang dibalut tanaman hijau subur dan dihiasi dengan villa dan kapel. Pasti ini bisa menyaingi pemandangan terindah manapun di bumi. Namun ketika malam ini saya memandangi panorama indah cahaya yang berkilauan di tepi air, di sisi gunung dan bercampur dengan kilauan bintang. Hati saya sedih karena di sini ada ribuan orang tanpa Tuhan dan tanpa harapan, berjalan di bawah bayang-bayang gerhana yang menyedihkan. Oh, kiranya Tuhan mengabulkan agar kebenarannya, sebagaimana ada di dalam Yesus, akan memenuhi negeri ini dari utara ke selatan dan dari Atlantik ke Andes. Sulit bagi seseorang untuk memahami semua tantangan para misioneris pionir yang tiba di negeri asing, tempat mereka dihadapkan pada bahasa asing dan budaya yang sama sekali asing. Mereka tidak mempunyai rekan seiman yang bisa memberi semangat, dan pekerjaan itu perlu dimulai dengan keuangan yang terbatas. Tapi yang pasti Tuhan itu setia. Reverend dan Nyonya Bagby berniat membuat perbedaan, dan mereka berhasil. Para hamba Tuhan yang setia ini menerima Brasil sebagai rumah duniawi mereka. Dan Reverend Bagby melayani Tuhan di sana sampai kematiannya di Porto Alegre, Brasil pada bulan Agustus 1939. Nyonya Bagby melanjutkan sampai Tuhan memanggilnya ke rumah surgawinya dari Recife, Brasil pada bulan Desember 1942. Nyonya Bagby telah melayani Tuhan di Brasil selama 61 tahun. Ketika keturunan hamba-hamba Kristus meneladani orang tuanya dengan kasih kepada Tuhan, maka hal itu menjadi bukti ketulusan hidup orang tuanya. Reverend dan Nyonya Bagby memiliki 9 anak. 2 diantaranya meninggal saat masih bayi dan 2 di usia muda. Namun masing-masing dari 5 anak yang tersisa mengikuti orang tua mereka dalam pelayanan misioneris kepada Tuhan, 4 di Brasil dan 1 di Argentina.
Gereja Baptis pertama untuk orang Brasil dibentuk pada tanggal 15 Oktober 1882 di Salvador di negara bagian Bahia. Di antara para anggota pendiri gereja baru tersebut terdapat seorang mantan imam, Antonio Teixeira de Albuquerque, yang memeluk iman yang injili saat membaca Alkitab Katoliknya. Sampai kaum Baptis tiba, mantan imam itu tidak menemukan siapapun yang dapat menyelamkannya. Bahkan saat itu pun dia sudah percaya bahwa Perjanjian Baru mengajarkan upacara baptisan selam. Setelah dibaptis, Antonio Teixeira de Albuquerque mengajar bahasa Portugis kepada para misionaris, sementara mereka mengajarinya dengan lebih sempurna tentang firman Tuhan. Belakangan, imam yang bertobat ini melakukan banyak khotbah pada tahun pertama gereja itu di Salvador. Kebebasan beragama belum dikenal pada saat itu di Brasil, dan para misionaris masih awal, termasuk para pionir dan orang-orang yang kemudian bergabung dengan mereka, mengalami berbagai macam penganiayaan dan penentang. Ada yang dipenjarakan, ada pula yang mengalami luka-luka, yang lain lagi pastinya sudah dilukai, jika bukan karena perlindungan tentara atau polisi. Perlakuan ini berlanjut di Brasil hingga tanggal 15 November 1889, ketika negara tersebut dinyatakan sebagai republik. Pada saat itu gereja Roma Katolik diturunkan dari posisi sebagai gereja negara dan kebebasan beragama diproklamasikan. Di dunia dengan populasi yang meledak dan jumlah misionaris yang berkurang karena usia, keluarga misionaris yang terus bertambah, firman Tuhan masih terngiang-ngiang di telinga mereka yang ingin mendengar. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Semoga Tuhan membebani hati para pemuda baptis saat ini untuk mengikuti nasihat Paulus dalam Roma pasal 15 ayat 20 dan beritakan Injil di tempat yang belum mengenal siapa Kristus. Betapa indahnya jika kita dapat mengatakan seperti kata-kata Paulus di Kolose pasal 1 ayat 23, bahwa Injil telah diberitakan kepada segala makhluk di bawah langit pada generasi kita. Semoga Tuhan atas tuayan memanggil banyak orang saat ini seperti Reverend dan Nyonya William Begbie yang hatinya membara untuk melaksanakan amanat agung Juru Selamat kita. Renungan tambahan Dr. Swentoliau. Poin pertama, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ketika saya seminar, saya sering bergurau bahwa pasti ada sejumlah cicak yang sedang mendengarkan. Dan ada banyak semut juga yang mendengarkan. Tentu bukan maksud Tuhan agar kita beritakan Injil kepada kucing, anjing, burung, dan lain-lain. Melainkan itu adalah gaya bahasa hiperbol yang artinya tak boleh ada satu manusia pun yang terlewatkan. Doktrin yang mengajarkan bahwa orang masuk surga karena dipilih tanpa syarat dan jumlahnya sudah ditetapkan sejak kekekalan adalah salah total. Karena ayat berikutnya berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya, dan tanggung jawab kita ialah memberitakannya. Poin kedua, William Begbie dan istrinya Annie Letter Luther diutus ke Brasil, sebuah negara yang dipenuhi imam Katolik. Gereja Roma Katolik adalah gereja negara dan saat itu tidak ada kebebasan beragama. Selain mengajarkan keselamatan melalui sakramen baptisan, juga menciptakan jabatan imam yang mewakili Allah mengampuni dosa manusia. Dengan sistem hierarki dan menggandeng tangan pemerintah, mereka menggiring pengikut mereka ke neraka. Sudah pasti mereka sangat marah ketika misionaris baptis datang dan mengkhotbahkan Injil yang alkitabiah, yaitu keselamatan yang hanya melalui pertobatan dan iman. Kini kita di zaman kebebasan, semua agama silahkan menyampaikan pengajarannya dan silahkan menyatakan mana yang benar dan mana yang salah menurut pemandangannya. Pakailah akal budi dan pilihlah yang benar. Resikonya ialah kekal di sorga atau di neraka. Poin ketiga, pekerjaan terindah yang bisa dilakukan manusia di muka bumi adalah memenangkan jiwa untuk kerajaan sorga.
Banyak orang bekerja siang dan malam mengumpulkan materi yang tidak bisa dibawanya ke sorga. Dan banyak juga orang yang bekerja mengabdi kepada pemerintah atau kerajaan yang di dunia. Namun kemudian dia tinggalkan kerajaan di dunia yang diabadikan seluruh hidupnya dan pergi ke kerajaan yang di sorga. Lalu mengapa tidak bekerja saja untuk kerajaan yang di sorga? Kerja apa? Memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya untuk dibawa ke sorga, kemudian bersama-sama mereka menikmati kemuliaan surgawi. Setuju? Demikian renungan hari ini 5 November bersama saya Lina Dadi.